nggak sudi bikinin minuman buat teman-teman gue. Lo tahu nggak sih teman-teman gue ini tamu terhormat, apalagi Oki. Oki ini bukan cuma tamu, tapi dia juga calon suami gue. Lo hormatin dikit kek, gimana sih? Lo gak nyadar diri ya, ha? Lo ini sekarang tuh cuma pembantu. Jadi wajar dong kalau gue bisa suruh-suruh lo. Kok lo gak mau sih? Buruan lo harus hormatin tamu gue juga dong. Mana sih si Alex ini? Tante juga gak tahu. Ayo kita cari tahu. Ayo. Permisi Tuan, ini ada Mbak Alea pengirim Tuan nemuin Arka. Alea? Alea? Halo Tama. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Arka. Ya sudah, kalau begitu Mbak Kim ambilin minum ya. Yang segar-segar tentunya. Tunggu bentar ya. Alea duduk sini. Oh ya. Sini. Kita harus bisa nguping mereka, Tante. Ya. Oh Tama, Arka, ada kabar baik. Kabar baik. Kabar baik apa ya kira-kira, Tante? Aku penasaran deh. Kita dengerin aja. Kabar baik apa? Ray udah ditemukan. Alhamdulillah. Om ikut senang ya. Terus gimana kondisi dia? Dia baik-baik aja kan? Baik-baik aja Arka, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Ada kabar baik satu lagi. Apa itu? Aku yakin Arka bakal seneng. Kabar baik yang satunya lagi. Jadi Lagi nguping ya. Kim, kamu gimana sih? Bikin kaget aja. Apaan sih kamu, Kim? Tapi Nyonya Vina yang cantik, pembantu yang satu ini masih banyak kerjaan. Emang kamu tuh harus nyuci, gosok, ngepel, dan nyapu. Semua itu kerjaan kamu. Ayo. Lepasin ke Kim. Kim apaan sih lo? Lepasin. Jadi mama sama Kinta nguping? Ya. Ngapain sih harus pakai nguping segala? Bu Vina, tolong ya Bu Vina agak sopan sedikit. Ih, ger banget. Siapa yang mau nguping? Mah, ngapain sih nguping begitu? Sudah, Ma, sudah. Lebih baik mama pergi dari situ. Bawa Kinta sekalian. Ini semuanya gara-gara kamu. Awas ya kamu. Ayo kita. Awas lo. Lagian jadi orang kepo.com. Syukurin. Jadi tadi kamu mau bilang kabar baik apa? Gini aja deh, mendingan sekarang lo siap-siap. Gue mau bawa lo ke suatu tempat. Ya, ada kejutan di situ buat lo. Oke, gue tungguin. Ya udah kalau gitu gue siap-siap dulu ya. Minum. Sudah minum. Ya. Gimana kantor Pak Tom? Arka, ini kuncinya. Arka tunggu. Arka kamu kemana? Kinta, nggak penting majikan lo mau kemana, mendingan lo ngepel di dalam, ya? Yuk, Kak. Mereka kemana ya kita? Gak tahu deh Tante. Alia gak mau bilang sama aku. Tante penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Kemana Alia bawa Arka? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Apa itu? Suara mobilnya Mas Arka.
Alhamdulillah sayang. Sayang, aku seneng banget lihat kamu sekarang. Aku seneng lihat kamu sama Baim. Hei sayang. Papa kangen sama kamu. Sini, sini. Hei. Dan aku seneng banget lihat kamu nggak sama Tante Aruni. Apa? Aku nggak ngerti, Mas. Kenapa kamu berpikir aku bersama Bu Aruni? Jadi Tante Aruni itu ngancam kami. Dia bilang kalau dia lagi bersama kamu sama Baim. Dan dalam waktu 1 minggu, kalau aku nggak menikah sama Kinta, nyawa kamu sama nyawa Baim terancam. Astagfirullahaladzim. Bu Aruni ngomong seperti itu. Iya, tapi kamu tenang aja. Aku nggak akan pernah ngelakuin itu. Aku nggak akan pernah menikah sama siapapun, sayang. Aku nggak takut diancam sama siapapun, termasuk Tante Aruni. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Arka, Naura. Tapi sekarang Naura sama Baim itu baik-baik aja. Itu artinya Tante Aruni cuma gertak kamu aja. Itu berarti Tante Aruni nggak tahu Naura sama Baim itu di mana. Pasti dia gertak kamu aja, Arka. Kita harus gunain kesempatan ini. Kita harus jebak Tante Aruni. Maksud kamu apa? Naura sama Baim harus pura-pura ngilang, ya. Mereka harus tetap di sini atau di tempat lain. Biar mereka aman dari Tante Aruni. Nanti kalau Tante Aruni keluar dari tempat persembunyian dia, kita tangkap dia. Gimana? Ide kamu bagus, Alea. Gini aja, kalau kamu gak keberatan sayang, lebih baik kamu tinggal di sini dulu sama Baim. Hanya untuk sementara waktu, biar kalian lebih aman. Gak apa-apa, Mas. Aku nggak keberatan. Aku justru merasa nyaman di sini. Assalamualaikum. Hoki, ya ampun, Hoki, Winda. Kalian datang bener-bener tepat banget waktunya. Aku punya berita penting. Berita penting apa? Kalian tahu gak sih gimana ekspresinya Kak Kinta pas dia tuh tahu kalau mobil dia udah ada lagi di sini? Sumpah ya, Kak Kinta tuh panik banget mukanya. Kayaknya sekarang Tante Aruni tuh lagi menghilang deh. Makanya sekarang dia tuh panik banget, Kak Kinta kayak kebakaran jenggot. Nah, kan pas dia panik kayak gini, ini tuh kesempatan kita buat ngerjain Kak Kinta sama ngasih perhitungan sama Kak Kinta. Oh, kapan lagi ya kan? Stop! Sini! Ih, pergi-pergi aja kelayapan mulu deh lo. Bikinin gue minum. 1, 2, 3, cepetan. Enak aja lo. Lo pikir lo siapa, ha? Nyuruh-nyuruh gue bikinin minuman. Gue tuh gak sudi bikinin minuman buat teman-teman lo. Bikinin aja sendiri sana. Hah? Apa? Lo gak sudi bikinin minuman buat teman-teman gue? Lo tahu gak sih teman-teman gue ini tamu terhormat, apalagi Oki. Oki ini bukan cuma tamu, tapi dia juga calon suami gue. Lo hormatin dikit kek, gimana sih? Lo gak nyadar diri ya, ha? Lo ini sekarang tuh cuma pembantu. Jadi wajar dong kalau gue bisa suruh-suruh lo. Kok lo gak mau sih? Buruan lo harus hormatin tamu gue juga dong. Gimana sih? Aneh banget deh, pembantu macam apa coba? Hah? Terlaluan lo, Tiara. Kenapa? Masih mau nolak permintaan gue, ha? Gampang kok, gue tinggal ngadu aja ke papa sama mama kalau Mbak Kinta nggak mau bikinin gue minum. Serah lo deh. Enggak, gue nggak akan ngelepasin lo. Lo nggak boleh pergi sebelum lo bikinin gue minum. Lepasin. Enggak, lo nggak boleh. Lepasin. Enggak. Lepasin. Enggak. Udah Tiara, udah. Lepasin aja dia. Ya udahlah, nggak apa-apa. Udah biarin aja. Lagian kita juga belum haus-haus banget kok. Enggak. Pokoknya Mbak Kinta ini gak boleh pergi sebelum dia bikinin minuman buat kita. Mau haus kek, mau enggak kek ya bodo amat. Lo denger ya. Gue bisa aja ngaduin lo ke bokap gue. Karena lo gak mau nurutin perintah gue. Dan nanti lo akan dipecat. Lo gak inget apa? Tante Aruni udah menghilang. Gak akan ada yang bisa belain lo lagi. Apa Kare? Kare juga udah menghilang. Lo mau dibelain sama siapa? Gak ada satu orang pun yang bisa belain lo. Dan kalau lo dipecat, lo diusir, lo mau tinggal di mana? Lo mau jadi gembel, gak punya rumah, tidur di jalanan, mau? Kurang ajar nih anak. Berani-beraninya dia ngancam gue. Tapi apa yang dia bilang benar juga sih. Rencana gue bisa berantakan dan gue bisa jadi gembel kalau sampai terusir dari sini. Ya udah. Gue bikinin minuman. Oh, dari tadi kek, gue gak perlu kan narik urat buat marah-marah sama lo. Cepetan buruan. Yang enak jusnya. Jangan terlalu manis buat gue.
Bagus kan acting aku? Tapi aku gak sejahat itu tau. Aku ada kabar bahagia untuk Papa. Dan aku yakin Papa pasti seneng kalau denger ini. Benarkah? Apa bro? Aduh. Berita baik apa yang kamu bawa, Arka? Naura sudah ditemukan dan dia baik-baik aja. Benarkah? Loh terus sekarang mana? Nauranya mana? Kalau emang dulu ditemuin mana dia? Aku memang sengaja nggak mau bawa dia ke sini dulu. Aku mau dia biarkan menghilang. Seakan-akan dia tuh sekarang lagi menghilang. Biar nggak ada orang yang berani menyakitin dia. Ya paling nggak sampai Tante Aruni berhasil ditangkap. Oh tapi aku setuju sih Pak. Iya. Supaya dia sembunyi dulu sampai Bu Aruni itu keluar dari persembunyiannya dan kita menangkap dia. Ya, Papa sependapat dengan Coki. Dan Papa janji akan Papa rahasiakan hal ini pada semua orang. Termasuk mama kamu. Gue juga bro. Kalau Naura sudah ditemuin, berarti Baim juga. Syukurlah kalau emang Baim baik-baik aja. Gimana pun juga, dia akan darah daging gue sendiri. Oke, tapi gue pesen satu ya. Kita harus hati-hati sama Kinta. Karena kata Naura, Kinta yang sudah membawa Naura keluar dari rumah ini. Dan kemungkinan besar Kinta bisa bekerja sama Tante Aruni. Bukan bener kan? Dalam semua itu Kinta kan? Aku ada curiga benar. Dan gara-gara dia, Baim, sekarang hilang. Dia harus bertanggung jawab sekarang. Coki. Coki tunggu Coki. Coki. Pak ini gimana Pak? Gimana kalau Kinta curiga kalau kita semua udah nemuin Naura? Kalau kayak gini, rencana kita untuk menangkap Tante Aruni bisa gagal. Arka, kamu tenang. Coki tidak akan bertindak gegabah. Percayakan semuanya sama Coki. Ya mudah-mudahan Pak ya. Aduh, ngapain? Apaan sih lo ngalang-ngalangin gue? Minggir nggak? Gue mesti nganterin ini ke Tiara sama temen-temen gembelnya. Gue sebenarnya itu kasihan sama lo beneran. Kan semua orang juga tahu lo itu anak pengusaha kaya. Dan sekarang lihat hidup lo. Jadi seorang pembantu. Masa lo terima gitu aja? Kadang-kadang gue aneh. Abis sih ya disuruh sama anak kecil kayak Tiara sekarang lo mau. Lo tuh anak orang kaya. Beneran. Masa kayak begini lo terima? Cukup Coki. Lo nggak usah hina gue kayak gitu. Udah, gue nggak ada waktu buat ngeladenin lo. Minggir nggak lo? Nggak, sekarang gue cuma mau nanya sama lo. Lo tahu kenapa lo kayak begini? Hah? Nggak tahu kan? Karena lo selalu mengambil hak orang lain yang bukan milik lo. Itu selalu lo lakuin. Malah sesuatu yang dari Allah, anak lo buang gitu aja. Dan sekarang lo dapat hukumannya, lo menjadi pembantu di sini, lo harus terima. Dan kedepannya nanti, gue yakin lo akan lebih sengsara kalau emang lo selalu mengambil hak orang lain. Lihat aja, beneran. Gue gak asal ngomong kok. Lihat aja. Allah tuh adil. Ya udah kalau kayak begitu. Sekarang saya pamit dulu ya Bu Ira. Halo ya. Saya mohon doa dari kalian. Biar saya bisa kembali ke rumah ini dalam keadaan sehat. Dan saya bisa melihat anak kita. Amin. Hey, kamu janji sama aku ya, kamu bakal baik lagi. Kamu harus berjuang, kamu harus sembuh buat anak kita.